Ya kerjanya nangis mulu gitu. Kerjanya ngomong negatif. Meninggalnya cepet sih. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas nih mengenai teman-teman tahu nggak mental block gitu kan ya. Terus teman-teman sebenarnya mental block itu ada karena ada live particle gitu kan ya. Live particle yang macet gitu. Apa sih live particle yang macet itu? Makhluk apa sih sebenarnya itu? Sebelum kita lanjut membahas itu, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi. Sekarang kita sudah bersama Coach Antonius Arif nih. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Arif. Halo. Wih, keren banget ini. Mau pergi kemana Coach? Khusus untuk audiens. Oh, khusus untuk para audiens yang Iya. udah siap Yang mendengarkan sudah siap ilmu barunya belajar. lagi ya Coach ya. Betul. Oke Coach, ini aku mau nanya nih Coach. Kan kita emang tahu ya, kita punya mental block nih Coach ya. Emang ada ya, mental block itu ada disebabkan live particle itu ya Coach? Ya, nah ini menarik nih. Jadi kan yang paling ditakuti kan kalau mama kita memahami tentang NLP, kenapa sih orang tertarik belajar NLP? Karena pasti kaitannya sama mental block. Iya. Kemarin juga ada yang pernah bertanya ke Bu Ana, dia bilang dia punya problem mental block udah lama nggak hilang-hilang gitu. Jadi dia pengen bagaimana caranya ngatasi mental block. Oke. Jadi isu-isu yang kayak gini nih keren banget, yang sering banget terjadi. Memang NLP, nggak semua NLP bisa menghilangkan ya, karena ada orang yang mampu, ada yang nggak melakukannya dengan cara mengajar yang benar. Karena kebetulan saya pernah menulis buku tentang mental block dan bukunya bestseller nasional. Iya. Bahkan saya yakin bukunya kalau dicari sekarang udah pernah nggak ada, tapi kalau di Tokopedia biasanya bajakan yang ada malah yang saya temukan. Kayaknya ada juga di apa namanya, kayak Android buku itu apa namanya? Oh, Play Store, ya, Playbook itu ada rahasia menghancurkan mental block tuh masih ada. Nah, jadi gambarannya begini. Ini gambaran yang pertama. Jadi apa sih life force particle gitu? Iya, Berarti kan kalau yang kita tahu mungkin pernah nonton film Star Wars nggak? Star Wars Nggak pernah? Belum, nggak pernah. Nah, film Star Wars itu kan ada istilah namanya Dark Force. Oh, Dark Force, kekuatan hitam gitu ya. Dark Force itu artinya kekuatan hitam, dark kan hitam, gelap gitu ya. Force itu energi. Partikel itu partikel yang membawa energi tersebut. Nah, life force particle itu adalah kekuatan kita untuk kita bekerja, kekuatan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan berbeda. Oh. Jadi ada beberapa penelitian yang menarik dan kebetulan saya pernah melakukan riset. Ada istilah yang namanya life force particle yang mengatakan kenapa sih seseorang tuh bisa rajin, kenapa seseorang bisa malas, kenapa seseorang bisa down, itu karena life force particle-nya itu rendah. Oh. Life Ada force particle. life particle. Betul. Ya, Coach. Nah, akibatnya life force particle rendah yang menyebabkan kenapa orangnya bisa jadi gampang sakit dan gampang hidupnya kena sial. Nah, ini menarik kan, lucu ya. Jadi ada istilah yang bisa saya katakan ada yang namanya merah, kuning, dan golden. Itu tanda-tandanya gitu Coach? Merah, kuning, hijau, dan golden. Oh. Ya, life force particle-nya. Jadi kalau merah itu pengertiannya orang-orangnya rata-rata gampang sakit, gampang drop, gampang patah semangat, gampang ditipu. Itu merah. Merah. Itu dilihatnya dari mana Coach? Ya, kegiatan kita. Oh. Di kegiatan kita selama ini banyak yang mana gitu ya. Itu yang pertama ya. Ini teman-teman kalau dengar ada suara lato, oh ya memang lagi musim lato ya dengar ya. Iya, benar teman-teman. Yang kedua adalah yellow. Yellow itu yang artinya dia bilang gampang sakit enggak, tapi gampang capek. Kadang dia berhasil, kadang dia gagal. Oke. Pekerjaannya. Jadi kadang dia ditipu, kadang dia berhasil. Ada yang warna hijau. Hijau itu adalah orang yang selalu beruntung gitu loh. Jadi apapun kayaknya, bahkan ya kalau ngomong kasarnya, kalau kita mau bicara tim sales, dia nggak jago ngomong. Cuman telepon saja orang bisa terima loh. Karena life force particle-nya begitu tinggi banget gitu loh. Hijau gitu ya. Jadi bahkan ya sampai kalaupun dia bergaul sama orang penipu, penipunya pun bisa jadi baik tuh katanya begitu. Nah, kalau golden beda. Kalau golden itu apapun yang dia sentuh, apapun kondisinya, dia bisa meng-create. Bisa membuatnya gitu. Life force particle-nya itu. Itu ada teknik sendiri nggak sih? Ada teknik sendiri. Makanya kenapa kalau kita lihat, kenapa sih ada orang-orang yang hidupnya sial, itu karena ada yang namanya mental block.
Nah, mental block itu harus dibuka. Nah, cara yang paling sederhana, yang mungkin saya kasih gambaran, life force particle yang rendah, atau mungkin dengan sebilang dark force gitu ya tadi, adalah orang yang selalu ngeluh. Dikit-dikit ngeluh gitu, Coach? Dikit-dikit ngeluh, ngomongnya negatif, kritik, semua dunia salah, yang benar dia doang. Itu maka ciri-ciri seperti ini. Pernah nggak nemu ada teman, atau mungkin keluarga, atau saudara, atau siapapun yang nggak dikenal, yang orangnya gampang sakit, iya. Sebentar-bentar kayaknya memang pada dasarnya hidupnya masuk ngeluh. Iya. Benar nggak? Iya, pernah. Pernah ya? Iya, teman SMA sih, Coach. Teman SMA ya? Iya, ada. Mungkin juga kalau kita lihat orang-orang yang sakit itu rata-rata orang-orang yang gitu. Saya ingat banget bahkan ada dari keluarga saudara saya gitu ya, yang kerjanya nangis mulu gitu. Kerjanya ngomong negatif. Meninggalnya cepet sih. Oh iya, Coach. Ya, karena life force partikelnya, energi partikelnya jelek banget Jelek, gitu iya. loh. Jadi orang-orang yang life force partikelnya bagus itu rata-rata omongannya lebih positif. Iya. Lebih bahkan kalau kamu ketemu dengan orang life force partikelnya tinggi, itu mendadak kayak lu seneng aja, lu bisa happy. Malah kebawa gitu sih, Ya, Coach, bener ya? Iya. Kayak contoh, mungkin kalau kita ada pemuka agama, nggak tahu kenapa kalau kita deket sama pemuka agama tertentu kayaknya adem banget ya, kayak sejuk. Nah, itu life force partikelnya gede banget itu. Oh, berarti memang harus menanamkan kata-kata positif terus gitu, Coach? Bukan hanya itu, makanya kenapa yang negatif harus dibuang dan mental blocknya harus diberesin. Kalau mental block yang nggak diberesin, maka apa yang terjadi? Negatif terus. Nah itu, makanya kenapa orang-orang yang seperti itu perlu kasihan juga ya mereka ya. Iya, Kasihan banget. Jadi memang ada berbagai metode. Saya akan sharingkan metode yang sederhana aja di dalam video kali ini ya, boleh, dalam Coach. diskusi ini. Ya, yang paling sederhana adalah coba cek deh orang-orang yang negatif, ditanya, ada nggak yang kamu pernah janjikan sesuatu atau mau ngelakuin sesuatu, hal kecil aja sederhana, tapi kamu belum kerjain. Kita harus tanya ke orang yang sering kayak gitu. Contohnya, dia pengen cuciin mobil, tapi mobil belum cuci. Pengen bersihin kamar, bongkar apa yang belum lakukan. Nah, hal-hal kayak gitu aja. Dia kalau membereskan hal-hal itu, maka life force partikelnya akan naik sedikit. Oh, gitu. Dapat ya? Iya. Karena memang ada beberapa penelitian kalau kita melihat segala sesuatu yang bagus, itu life force energy partikelnya gede. Tapi ketika melihat sesuatu yang buruk, life force partikelnya mengecil. Padahal apa ya, bisa dilakukan di aktivitas sehari-hari dulu gitu ya, Coach ya? Yang hal yang sederhana itu aja dulu deh. Yang harus sederhana. Misalkan contoh, orang di sekitar kita kadang bisa ngomong negatif kan? Iya. Nah, itu kan life force partikelnya membuat kita jadi jelek banget kan? Nah, iya, benar. Nah, satu-satu jalan, makanya ada beberapa metode, makanya kenapa harus melakukan afirmasi, ngomong positif, dan harus menghilangkan mental block di dalam kepala. Dengan menghilangkan mental block kepala, maka life force partikelnya kita harapkan mereka naik. Nah, ketika mereka naik, maka energinya dia akan besar. Walaupun kalau ditanya, ada nggak caranya Coach Arif tahu? Ada. Kita selain pakai assessment, kami punya cara pakai metode namanya kinesiologi. Kita bisa tes, sehingga kita bisa tahu ini life force partikelnya energi besar atau kecil bisa ketahuan. Itu ada pengujiannya sendiri. Ada pengujiannya sendiri. Jadi makanya kenapa orang-orang yang selalu beruntung, kenapa selalu beruntung ya? Kenapa orang yang sial adalah orang-orang yang kayak gitu ya? Jadi bisa dimengerti karena kata-kata yang muncul di kepala dia adalah yang negatif-negatif terus. Kalau misalkan kitanya udah berusaha positif nih, Coach, kasih afirmasi, berusaha tapi tidak melakukan dong? Melakukan. Sudah melakukan. Tapi lingkungan kita ada beberapa apa nggak kita masalah, harus... nggak masalah. Yang penting adalah kita setiap kali harus mengucapkan terus. Mengucapkan terus. Jadi ketika kita negatif, cara yang paling cepat adalah bersyukur. Iya. Paling cepat adalah bersyukur. Jadi begitu kita keluar kesel, kita bersyukur aja.
Ambil hikmahnya gitu, Coach. Ambil hikmahnya. Maka dengan cara NLP bisa juga dengan cara reframing apa hikmah positif yang bisa diambil dari kejadian itu. Jadi kalau ditanya, dulu juga waktu saya tinggal di rumah orang tua saya, wah itu mah negatifnya ampun-ampunan itu. Jadi satu-satu jalan itu, makanya menjadi kita energinya lebih positif. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Makanya mau nggak mau, kita harus banyak melakukan afirmasi, doa, dan sebagainya. Doa bukan sekedar sholat atau sekedar berdoa, tapi mengucapkan janji-janji Tuhan di dalam agama kita masing-masing. Ada dong. Tuhan kan janji umat ya dong. Iya. Nah itu yang mesti kita. Oh, jadi memang harus berubah dulu nih supaya partikelnya naik dulu. Nah, dengan itu makanya di dalam pelatihan-pelatihan NLP kita bisa ngebantu supaya life force partikelnya naik, supaya bisa lebih beruntung, lebih hoki, lebih bagus dan sebagainya secara sains yang kita lakukan. Karena saya sadar sampai buat ngebuku itu karena menemukan banyak orang yang gagal cuma karena life force particle sih. Banyak yang gagal karena banyak banget. Kalau yang perusahaan asuransi, orang kerja di perusahaan asuransi multi level tuh life force particle-nya banyak banget yang negatif. Itu harus kita bersihin satu-satu. Iya, Coach ya. Berarti semuanya juga diajarkan di dalam ilmu NLP dalam khususnya, ilmu NLP khususnya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Nah, kalau teman-teman merasa bermanfaat videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya terus tumbuh dan berkembang. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget dilayangkan supaya bisa menjadi pembahasan di next pertemuan berikutnya. Kayaknya kamu mau bagi-bagi sesuatu nih? Iya dong, Coach, bener banget. Nah, teman-teman, kita mau bagi-bagi e-book nih, teman-teman. Untuk teman-teman, cara menemukan mental block dalam diri dan menterapinya. Gimana? Nah, teman-teman bisa menterapi sendiri dan menemukan mental block yang ada dalam diri. Caranya gimana sih teman-teman bisa dapetin? Teman-teman bisa langsung kunjungi deskripsi YouTube kami ini, atau teman-teman bisa kunjungi di kolom komentar paling atas ya, nanti akan kita sematkan. Teman-teman cukup mengisi data diri seperti nama, email, nomor telepon. Nanti akan kami kirimkan via email. Nah, terus buat yang orang mau ikut pelatihan kita gimana ya? Pelatihan NLP. Untuk teman-teman yang mau mengikuti pelatihan NLP, teman-teman bisa menghubungi website kami di www.nlpleadershipindonesia.com. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu dan bisa langsung kontak nomor yang tertera ya teman-teman. Dan nanti kontaknya ke Aisyah ya. Iya. Nah, nanti bisa tahu apa manfaatnya NLP khususnya untuk bisnis ya, karena kita lebih fokus ke arah bisnis. Oke. So buat yang mau ngundang kami bisa masuk ke Corpora Consulting, pelatihan baik NLP, coaching maupun selling. So akhir kata, saya Coach Antoni Sarif dan Saya Aisyah dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa. Bye bye.